Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Nabila dengan NIM 1123102444. Saya akan menjelaskan tentang analisis penentuan harga pokok penjualan durian di Total Buah Segar. Penelitian ini berfokus untuk menerapkan harga pokok penjualan, bisa disebut HPP, untuk menentukan harga jual durian pada UMKM toko Total Buah Segar menggunakan data biaya produksi harga penjualan durian dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Pemilik masih belum mengetahui bagaimana metode perhitungan harga pokok penjualan yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya pengetahuan pemilik UMKM toko Total Buah Segar mengenai pengelolaan harga pokok penjualan yang tepat. Selain itu, pemilik UMKM toko Total Buah Segar menggunakan harga pokok penjualan sebagai harga jual tanpa menambah margin keuntungan. Untuk pendahuluan di sini, harga pokok penjualan HPP adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau memperoleh suatu barang atau jasa yang kemudian dijual. Penentuan harga pokok penjualan penting untuk menghitung keuntungan perusahaan dan menentukan harga jual yang tepat. Untuk menghitung harga pokok penjualan, terlebih dahulu harus diketahui biaya-biaya yang terkait dengan produksi atau perolehan barang atau jasa tersebut. Setelah biaya-biaya tersebut diketahui, langkah selanjutnya adalah menghitung harga pokok penjualan dengan rumus HPP sama dengan biaya baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik. Pada penelitian ini, nilai HPP diperoleh dengan cara menambahkan persediaan awal barang dagangan dengan pembelian barang dagangan. Selanjutnya, total dari penjumlahan persediaan awal barang dagangan dengan pembelian barang dagangan dikurangi dengan total retur, potongan pembelian dan diskon pembelian. Harga pokok penjualan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode persediaan perpetual dan metode LIFO, last in first out. Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk membantu pemilik usaha dalam menentukan harga pokok penjualan yang tepat untuk usaha mikro toko Total Buah Segar dan juga usaha mikro lainnya agar para pengusaha dapat menentukan strategi yang tepat dalam meningkatkan omset penjualan. Metode penelitian. Analisis yang digunakan adalah analisis perhitungan ekonomi untuk memperoleh kelayakan harga pokok penjualan. Analisis ekonomi dilakukan dengan melihat persediaan barang dagangan, pembelian barang dagangan, beban angkut, retur pembelian, dan potongan pembelian. Selanjutnya dilakukan dengan menghitung harga pokok penjualan yang layak untuk digunakan sehingga di tahun-tahun yang akan datang UMKM toko Total Buah Segar dapat memprediksi harga pokok penjualan durian dengan baik untuk menghindari kerugian. Penelitian ini bermaksud untuk menyajikan data empiris mengenai selling cost, administrasi biaya umum, serta HPP. Selanjutnya saya akan memperlihatkan metode penelitian. Yang pertama, memilih topik dan menentukan masalah penelitian. Lanjut, merumuskan masalah, merancang metode penelitian, mengkaji teori, variabel penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data sesuai dengan rumus perhitungan HPP, menyimpulkan hasil penelitian dan membuat laporan penelitian, mempublikasikan hasil, dan bisa disebut sebagai rancangan penelitian. Metode penelitian, jenis dan sumber data penelitian ini masuk dalam kategori penelitian terapan. Penelitian ini berfokus pada permasalahan harga pokok penjualan dengan memberikan rekomendasi HPP yang tepat bagi UMKM toko Total Buah Segar. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil melalui hasil wawancara dengan Bapak Encep Saifuddin selaku pemilik UMKM toko Total Buah Segar atau bisa disebut sebagai supplier atau pemasok. Populasi penelitian ini yakni seluruh pemilik usaha UMKM yang jumlahnya tidak diketahui, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM durian pada toko Total Buah Segar di rest area Cibubur. Lanjut pada pembahasan. Di sini, UMKM sebuah durian pada toko Total Buah Segar ini menjual duriannya melalui offline store yang berlokasi di rest area Cibubur. Selain buah durian, ada banyak beberapa buah lainnya. Untuk pencatatan laporan keuangan, saya ambil dari salah satu supplier buah di toko Total Buah Segar yang memiliki 2 orang karyawan pribadi, tepatnya untuk
penjual dan pembelah durian tersebut, sehingga terdapat beban tenaga kerja. Beban tenaga kerja langsung adalah upah yang diberikan pada karyawan dalam hitungan per hari senilai Rp100.000 bersih dari uang makan dan uang transport. UMKM atau pemasok membeli buah durian dari petaninya langsung atau biasa dikirim dari luar Jawa, biasanya durian Sumatera. Selanjutnya, pemilik menyatakan dalam wawancaranya bahwa UMKM durian telah melakukan pencatatan keuangan sederhana. Data yang diperoleh peneliti, catatan keuangan yang dimaksudkan oleh pemilik adalah catatan penjualan produk, bukan laporan keuangan yang semestinya. Pencatatan laporan keuangan bertujuan guna memperlihatkan siap tidak UMKM untuk bersinergi dan bersaing di era mendatang. Baik, untuk periode bulan Januari adalah modal awal Rp60 juta. Harga pembelian buah durian dalam satu bulan ada 600 butir durian. Harga persatuan dihargakan dengan Rp30.000 sama dengan Rp18 juta. Uang jalan untuk 2 karyawan Rp600.000 per hari dikali 30 hari sama dengan Rp36 juta. Dan bensin Rp1 juta, etol Rp400.000, uang makan untuk 2 karyawan Rp600.000, keperluan lainnya Rp400.000. Total pengeluaran bulan Januari adalah Rp56.400.000. Dalam penjualan, harga per kilogram yaitu Rp60.000, satu buah durian bisa mencapai sekitar 3-5 kg. Buah segar bisa mencapai mulai dari harga Rp150.000 sampai dengan Rp350.000 per butir. Pendapatan hasil usaha pada bulan Januari yaitu Rp155 juta. Pajak toko 20%, yakni dipotong Rp31 juta. Profit pada bulan Januari adalah Rp124 juta dikurangi Rp56.400 juta sama dengan dalam satu bulan profit bersih yaitu Rp60.600.000. Oke, baik, lanjut kita lihat periode bulan Februari. Modal awal Rp60 juta, harga pembelian buah durian 600 buah. Namun agak sedikit berbeda karena di bulan Februari ini satu buah durian seharga Rp31.000 sama dengan Rp18.600.000. Uang jalan untuk 2 karyawan masih tetap sama dengan harga Rp600.000 per hari dikali 30 hari sama dengan Rp1.200.000. 36 juta belum termasuk bensin 1 juta, etol 400, uang makan untuk 2 karyawan 600.000, keperluan lainnya 500.000. Total pengeluaran bulan Januari Rp57.100.000. Penjualan harga per kilo masih tetap dengan harga Rp60.000 per kilo. Satu buah durian bisa mencapai sekitar 3-5 kg. Harga satu buah durian di toko total buah segar yakni Rp150.000 sampai dengan Rp350.000. Pendapatan hasil usaha di bulan Februari ini mencapai Rp163 juta. Pajak toko 20% sama dengan Rp32.600.000. Profit yang didapatkan adalah Rp130.400.000 dikurangi Rp57.100.000 sama dengan profit bersih yaitu Rp73.300.000. Lanjut di periode bulan Maret. Modal awal masih tetap sama yaitu Rp60 juta. Harga pembelian buah durian 600 buah lagi dengan harga Rp31.000 dalam satu butir, yaitu Rp18.600.000. Uang jalan untuk 2 karyawan masih tetap sama seperti yang di bulan Januari dan Februari. Etol pun masih tetap sama Rp400.000. Uang makan untuk 2 karyawan Rp600.000. Keperluan lainnya di sini agak lebih berbeda yaitu Rp570.000. Mungkin ada sedikit pertambahan. Total pengeluaran bulan Januari yaitu Rp57.170.000.
Untuk penjualan masih tetap sama dengan harga per kilo Rp60.000, satu durian sekitar 3-5 kg. Harga satu buah durian di toko total buah segar yaitu Rp150.000 sampai dengan Rp350.000. Pendapatan hasil usaha di bulan Maret ini bisa mencapai Rp159 juta. Pajak toko masih tetap sama 20%, yaitu Rp31.800 juta. Profitnya di bulan Maret ini adalah Rp127.200.000 dikurangi Rp170.000 sama dengan Rp70.030.000. Oke, baik, lanjut pada hasil. Berdasarkan laporan di bulan Januari, pemilik pembeli durian sebanyak 600 buah dengan harga Rp30.000 per butir dengan total Rp18 juta. Uang jalan untuk 2 karyawan yang dikeluarkan pada bulan Januari adalah Rp36 juta. Biaya bensin dalam 1 bulan Rp1 juta, etol Rp400.000, uang makan untuk 2 karyawan Rp600, dan untuk keperluan lain-lain sebesar Rp400.000. Jadi total pengeluaran bulan Januari sebesar Rp54.400.000. Jika menggunakan rumus HPP berarti harga per kilo durian sebesar Rp31.000, akan tetapi keuntungan yang diperoleh sebesar Rp124 juta. Jadi pada bulan Januari pemilik menjual per kilogram durian sebesar Rp60.000 per kilogram. Hasil di bulan Februari. Berdasarkan laporan di bulan Februari, pemilik membeli durian sebanyak 600 butir dengan harga Rp31.000 dengan total Rp18.600.000. Uang jalan untuk 2 karyawan yang dikeluarkan pada bulan Februari adalah Rp36 juta, biaya bensin Rp1 juta, etol Rp400.000, uang makan untuk 2 karyawan Rp600.000, dan untuk keperluan lain-lain sebesar Rp500.000. Jadi total pengeluaran bulan Februari sebesar Rp57.100.000. Jika menggunakan rumus HPP berarti harga per kilogram durian sebesar Rp32.000. Akan tetapi keuntungan yang diperoleh sebesar Rp130.400.000. Jadi pada bulan Februari pemilik menjual per kilogram durian sebesar Rp60.000 per kilogram. Adapun laporan di bulan Maret, pemilik membeli durian sebanyak 600 butir dengan harga Rp31.000 per buah dengan total Rp18.600.000. Uang jalan untuk 2 karyawan yang dikeluarkan pada bulan Januari adalah Rp36 juta. Biaya bensin Rp1 juta, etol Rp400.000, uang makan untuk 2 karyawan Rp600.000, dan untuk keperluan lain-lain sebesar Rp570.000. Jadi total pengeluaran bulan Maret sebesar Rp57.170.000. Jika menggunakan rumus HPP berarti harga per kilogram durian sebesar Rp32.000, akan tetapi keuntungan yang diperoleh sebesar Rp159 juta. Jadi pada bulan Maret pemilik menjual per kilogram durian sebesar Rp60.000 per kilogram. Yang terakhir, kita berada di kesimpulan. Dalam menentukan HPP pada usaha durian di toko total buah segar, selain menggunakan rumus, pemilik juga perlu mengetahui harga pasaran barang yang akan dijual. Karena dalam satu buah durian, maka demikian pemilik harus teliti dalam memilih harga per kilogram pada setiap duriannya agar mendapatkan keuntungan yang sesuai. Mungkin cukup di sini materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.